Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kisah Islami AK7. Semoga kalian sehat selalu dan berada di lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang raja yang terkenal dengan kezolimannya. Dia sering membuat keputusan yang tidak adil dan seringkali membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang benar. Penasaran dengan kisah ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Dikisahkan bahwa ada seorang raja yang sangat terkenal dengan kezolimannya, yang mana raja ini sering membuat keputusan yang tidak adil, dan tidak hanya itu, malah dia sering membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang benar. Raja tersebut bernama Raja Karkusi, yang mana suatu pagi datanglah seorang pencuri menghadap sang raja dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Sambil membawa beberapa oleh-oleh kesukaan sang raja, si pencuri mengadu dengan berkata, "Wahai Tuan Raja yang mulia, hamba datang menghadap Tuan karena ada hal yang sangat penting yang harus hamba laporkan. Tadi malam hamba bermaksud mencuri di rumah Komar. Namun tujuan hamba gagal total. Gara-garanya hamba masuk melalui jendela yang ternyata daun jendelanya tersebut terlepas. Hamba terjatuh dan daun jendela pun menimpa kepala hamba. Akibatnya seperti yang Tuan Raja saksikan sekarang ini. Kepala hamba menjadi bengkak. Oleh karena itu, hamba memohon kepada Tuan Raja yang maha bijaksana dan maha adil bersedia untuk membela hamba dan menghukum berat kepada Komar selaku pemilik rumah tersebut dengan hukuman yang setimpal." Begitu mendapat laporan, sang raja bergumam sambil mengangguk-ngangguk dengan lagak sok berwibawa, sambil berkata, "Benar juga laporan ini. Meskipun dia akan mencuri tetapi belum terlaksana. Sedangkan pemilik rumah telah terbukti bersalah karena membuat jendela rumah yang kurang kokoh." Gumam sang raja. Memang benar-benar raja yang sangat zalim, teman-teman. Kemudian sang raja lalu menyuruh ajudannya untuk memanggilkan Komar pemilik rumah yang menurutnya menimbulkan malapetaka tersebut. Kemudian Komar dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sang raja saat itu juga. Karena Komar juga telah mengetahui watak sang raja yang zalim itu, maka ia langsung mencarikan oleh-oleh kesukaan sang raja, sebab ia tahu persis kira-kira apa yang bakal terjadi pada dirinya. Komar menghadap dan interogasi pun segera dimulai. Sang raja mulai bertanya, "Benarkah kamu yang bernama Komar, pemilik rumah di seberang jalan itu?" Komar pun menjawab, "Benar, Tuan." Kemudian raja berkata, "Nah, sekarang kamu telah melakukan kesalahan fatal. Kamu telah membuat jendela rumah yang tidak kuat, sehingga membuat celaka seseorang yang akan mencuri di rumahmu. Kepalanya bengkak tertimpa jendela rumahmu," kata sang raja sambil melirik ke arah pencuri sebagai tanda pembelaannya. Benar-benar gawat sekali raja ini. Komar bingung, tak habis pikir bagaimana dia harus menyelamatkan diri dari tuduhan ini. Melihat Komar yang tampak kebingungan, sang raja terus mendesak agar Komar mengakui kesalahannya. Di sela-sela kebingungannya, Komar menemukan jawaban yang tepat untuk menyelamatkan dirinya. Komar berkata, "Tuan Raja yang mulia, mengapa harus hamba yang disalahkan dalam peristiwa ini? Seharusnya yang lebih bertanggung jawab adalah si tukang kayu yang telah membuat jendela rumah hamba. Karena baru saja kemarin sore dipasang dan hamba belum sempat mengontrol hasil kerjanya," kata si Komar. Raja menganggut-nganggut, tanda membenarkan alasan yang dikemukakan oleh Komar.
Sang raja kemudian memerintahkan ajudannya untuk memanggil si tukang kayu yang dimaksud oleh Komar. Memang benar-benar sudah keterlaluan raja ini. Oke, lanjut. Sama halnya dengan yang dilakukan Komar. Si tukang kayu itu pun membawa oleh-oleh kesukaan sang raja, sehingga begitu melihat kedatangan si tukang kayu, wajah sang raja yang semula tampak geram menjadi agak reda dan mempersilahkan duduk di hadapannya. Kemudian sang raja memulai persidangan dengan bertanya siapa namanya. Kemudian tukang kayu itu pun menjawab bahwa dirinya bernama Ahmad. Raja lalu bertanya, benarkah kamu yang telah membuat jendela rumah Komar? Ahmad pun menjawab, benar. Kemudian raja pula bertanya, mengapa kamu membuat jendela itu tidak kuat? Akibat hasil pekerjaan kamu yang tidak baik itu, ada seorang pencuri yang celaka, jatuh tertimpa daun jendela dan melapor kepadaku. Oleh karena itu, kamu harus bertanggung jawab dan harus menerima hukuman yang akan aku putuskan, kata sang raja dengan nada yang keras. Benar-benar raja yang di luar nalar pikiran kita. Sejenak Ahmad terdiam, berpikir mencari jawaban yang tepat, hingga akhirnya ia berkata, Tuan Raja yang adil, sebenarnya hamba telah berusaha membuat jendela itu dengan sangat kuat. Namun apabila ternyata tidak kuat, sepertinya hamba tahu apa penyebabnya. Hamba ingat pada saat hamba memasang paku-paku pada jendela tersebut, ada seorang gadis cantik yang lewat di sebelah pekerjaan hamba. Sehingga perhatian hamba tertuju pada gadis cantik yang mengenakan daun warna merah itu. Sungguh anggun dan menawan, lebih-lebih warna merah adalah warna kesayangan hamba. Maka dalam hal ini kesalahan ada pada gadis itu. Kemudian sang raja kembali membenarkan orang yang semula dia nyatakan bersalah. Raja lalu menyuruh ajudannya kembali untuk memanggilkan gadis itu. Dengan nada yang keras, raja berkata, panggillah gadis itu dan bawa dia kemari, akan kuhukum dia. Ternyata gadis yang dimaksud itu tidak lain adalah Laila, yang mana Laila ini merupakan pujaan setiap laki-laki di wilayah itu. Sedangkan Laila tahu persis bahwa sang raja termasuk pria mata keranjang. Benar-benar raja yang komplit kezalimannya. Oleh karena itu, begitu mendengar ada panggilan dari raja, tanpa pikir panjang, Laila berdandan habis-habisan dan tidak ketinggalan pula ia mengenakan gaun merahnya yang bisa membuat si tukang kayu terpesona. Melihat penampilan Laila yang sangat mempesona, sang raja tampak gusar dan timbul gairah pada dirinya sehingga duduk pun tidak tenang. Benar-benar raja yang mata keranjang. Namun sebagai orang yang dimuliakan, ia berusaha untuk tetap menjaga wibawa dan harga diri sebagai seorang raja. Dia tetap menjaga konsentrasi meskipun sesekali tidak terkontrol. Pandangan matanya tertuju pada gadis itu. Kemudian sang raja bertanya, siapa namamu? Maka ia menjawab bahwa namanya adalah Laila. Kemudian raja kembali bertanya, mengapa kemarin kamu melewati rumah Komar dengan memakai gaun warna merah itu? Sedangkan kamu tahu bahwa tukang kayu yang sedang membuat jendela di rumah Komar itu sangat menyukai gaun merah. Lebih-lebih kamu yang memakainya. Akibat dari tindakanmu itu timbul permasalahan yang panjang dan fatal. Ada seseorang yang berniat mencuri jadi celaka, jatuh dan tertimpa daun jendela. Ternyata ujung-ujungnya penyebab terjadinya peristiwa ini adalah kamu, Laila. Oleh karena itu, sekarang keputusan sidang aku ambil, kamu dijatuhi hukuman gantung, kata raja berapi-api. Laila terdiam dan berpikir, bagaimana caranya berdalih untuk bisa menyelamatkan lehernya dari ambang kematian. Tak lama kemudian Laila membuka mulut dengan berkata, Tuan Raja yang mulia, perkenankanlah hamba untuk membela diri. Sebenarnya gaun merah yang hamba pakai ini bukanlah kemauan hamba. Justru hamba dirugikan oleh gaun ini. Semula hamba memesan kepada penjahit untuk membuatkan gaun berwarna putih. Namun dengan alasan yang bermacam-macam,
si penjahit membuatkan hamba gaun yang berwarna merah ini. Padahal hamba paling tidak suka gaun warna merah. Untuk itu, bila Tuan mencari biang kesalahan atas masalah ini, menurut hamba ada pada penjahit tersebut. Jawab Laila sok diplomatis. Benar-benar mulut seorang wanita yang gak bisa dipercaya. Memang benar ternyata lidah itu lebih tajam dari pedang, teman-teman. Nah, sang raja semakin bingung. Kemarahannya pun semakin memuncak akibat tidak ditemukannya keputusan yang tepat. Kemudian raja pun berkata, "Baik, sekarang panggillah penjahit itu. Datangkan dia kepadaku sekarang juga. Cepat!" bentak sang raja kepada ajudannya. Karena mungkin sang raja ini sudah mumet ya. Jadi sungguh malang nasib penjahit tersebut. Dia tidak tahu titik kelemahan sang raja, sehingga dia tidak membawa persiapan apapun untuk sang raja. Dia hanya bisa menunduk serta meneteskan air mata ketika pertanyaan-pertanyaan dilontarkan kepadanya dalam persidangan. Dia tidak bisa berkata dan berbuat apa-apa. Akhirnya sang raja merasa lega. Sekarang bisa disimpulkan dan keputusan dapat segera diambil bahwa yang bermasalah dalam peristiwa ini adalah si tukang jahit. Benar-benar raja yang zalim. Pengumuman disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Wakil-wakil rakyat dikumpulkan untuk mendengarkan keputusan sang raja. Seorang wakil dari kerajaan beserta rombongan menyampaikan pengumuman. Diberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada kesempatan ini akan saya bacakan titah raja mengenai peristiwa yang berkembang di negeri kita. Rakyatku sekalian, kini tibalah saatnya aku mengumumkan hasil keputusan sidang yang telah memakan waktu yang cukup lama dari peristiwa yang menghebohkan di negeri kita selama ini. Aku memutuskan bahwa yang bermasalah dalam peristiwa ini adalah si tukang jahit. Untuk itu, ia akan kuhukum dengan hukuman gantung. Eksekusi gantung akan dilaksanakan besok pagi pukul 8 di alun-alun. Untuk itu, kepada seluruh rakyatku diharapkan ikut menyaksikan pelaksanaannya. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, tiang gantungan telah dipersiapkan sedemikian rupa dengan ketinggian 170 cm di atas permukaan tanah, dan eksekusi dilaksanakan secara langsung oleh raja. Namun apa yang terjadi? Malah yang terjadi adalah hal yang di luar nalar kita. Raja sangat kecewa dan marah karena ikatan gantungan yang dipersiapkan terlalu rendah, padahal orang yang akan digantung sangat tinggi sehingga tidak sesuai. Raja sangat murka pada para pembantunya. Dengan sangat marah dan demi menjaga kewibawaannya di hadapan rakyatnya, sang raja serta-merta mengambil keputusan mendadak. Dia mengambil salah seorang pembantunya yang mempunyai tinggi badan sesuai dengan ketinggian gantungan sebagai pengganti si tukang jahit tersebut. Lalu digantunglah pembantu raja yang bernasib malang itu, dan selamatlah si tukang jahit dari kezoliman sang raja yang benar-benar zalim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Oke teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebelum dilanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe channel ini, dan share video ini jika dirasa bermanfaat bagi orang lain. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.